alim, para sepuh, para jamaah yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatihi wa aw'ada man khalafahu bighadabihi wa 'adzabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para hadirin semuanya, kita bisa kembali duduk siang hari ini di majelis ilmu yang insyaallah ini menjadi sababun minal asbabil barakah. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita umatnya dari zaman yang syarat dengan ketidaktahuan menuju kepada zaman yang penuh dengan ilmu, dengan kasih sayang. Para hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah kita di siang hari ini melanjutkan pembahasan kita seputar fikih Ramadan, gitu ya. Di pembahasan kemarin, di pertemuan kemarin sempat saya singgung tentang panggilan beriman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Lalu dilanjutkan di ayat itu, redaksi setelahnya adalah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, gitu ya. Kemarin saya sudah bicara tentang esensi kenapa dalam Al-Qur'an itu kok yang dipanggil orang beriman, sudah selesai. Kemudian di pertemuan hari ini saya ingin membahas tentang kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Nah, pertanyaannya, orang-orang sebelum kita yang juga diwajibkan berpuasa itu siapa saja? Gitu kan? Kadang-kadang ayat ini sekedar lewat aja di memori kita. Apalagi bulan Ramadan, saya yakin semuanya hafal ayat ini. Tapi untuk menggali lebih dalam ayat ini kadang-kadang jarang yang ada. Kalau kita buka dalam kitab Rawai'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam, Imam Ali As-Sabuni, gitu ya, Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dengan menukil dari tafsir Ibnu Katsir dan para ulama, beliau mengatakan apa? Kutiba 'alan nasara siyamu Ramadan, ya. Bagi orang-orang Nasrani itu juga dahulu kala, saya bilang orang Nasrani yang dulu, Pak ya, yang orisinil. Itu dulunya mereka juga disyariatkan berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini di dalam kitab Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayatil Ahkam, atau beliau juga menukil dari Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir. Diwajibkan bagi orang Nasrani berpuasa di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu, nama bulan itu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Nah, nama bulan Ramadan sudah ada, dari dulu-dulu sudah ada. Kenapa dinamakan bulan Ramadan? Itu Ramadan itu kan artinya kobong. Kobong itu apa? Terbakar, gitu ya. Terbakar. Nah, ishtaddan nahar. Jadi pada waktu itu, di zaman itu, bulan Ramadan itu musim panas. Ramadan itu tepat pada musim panas, maka dinamakan dengan bulan kobong, bulan gosong, gitu ya. Karena saking panasnya, mereka nggak kuat puasa berlama-lama. Belum lagi syariat berpuasa untuk orang-orang Nasrani di zaman itu sangat berat dibandingkan dengan puasa kita umatnya Nabi Muhammad. Pertama, mereka itu memulai untuk tidak berpuasa itu sejak kapan? Sejak bangun dari tidurnya. Kapanpun bangun tidur mulai puasa. Nah, kita kan enggak. Kalau kita kan begitu khaitul abiyat itu ya, fajar sodik itu udah muncul atau waktu subuh tiba,
Kita baru start puasa gitu ya. Artinya ada waktu di mana kita bangun tidur pun masih bisa makan. Itu kecuali yang kesiangan gitu ya. Nah, ini orang-orang Nasrani di zaman itu kalau bangun jam 1 dini hari, mereka terbangun dari tidurnya, nggak bisa buka kulkas makan. Ya zaman itu udah ada kulkas juga kan. Zaman itu belum ada kulkas juga. Artinya belum bisa makan mereka. Karena kenapa? Sudah start puasa. Nah, syariatnya begitu di zaman itu. Yang kedua, dalam syariat puasa mereka tidak boleh menikah sepanjang bulan Ramadan. Kita, umatnya Nabi Muhammad, boleh menikah apa enggak? Akad nikah. Boleh ya. Yang enggak boleh adalah jima di siang hari gitu ya. Nah, mereka itu enggak boleh, jima enggak boleh, nikah enggak boleh apalagi jima gitu kan. Enggak boleh. Nah, ini dalam syariatnya orang terdahulu. Maka kama kutiba 'alal ladzina min qablikum ini hanya sebagai apa? Pensyariatan yang terkait masalah waktu saja. Tapi terkait tata caranya, alhamdulillah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, syariat puasa kita lebih ringan dibandingkan umat terdahulu. Gitu ya. Di antaranya orang Nasrani diwajibkan puasanya pada bulan suci pada bulan Ramadan juga, tapi Ramadan di waktu itu sangat berat sekali bagi mereka. Sudahlah di siang hari, sudahlah itu di musim yang sangat panas sekali. Saya juga pernah, Pak, puasa di musim panas, temperaturnya itu 47 derajat Celcius. Itu siangnya lebih lama daripada malamnya. Malamnya sebentar cuman. Nah, di Pakistan itu dulu. Ya, jadi musim panasnya ya pernah merasakan Ramadan di musim panas gitu. Dan itu terjadi pada orang-orang zaman dahulu, bahkan mungkin panasnya temperaturnya lebih panas dari itu gitu. Jadi, saya 45, 47 itu pernah merasakan. Kemudian orang lain umat terdahulu yang juga wajib berpuasa adalah siapa? Kaum Yahudi. Yahudi itu puasanya adalah puasa 10 Muharram. Tapi puasa mereka itu nggak sama dengan puasanya umat Islam. Mereka justru ketika hari raya mereka puasa. Kalau kita hari raya puasa apa enggak? Nggak boleh, malah haram puasa. Tanggal 1 Syawal itu haram puasa. Ya. Kemudian Dzulhijjah juga haram puasa. Ketika Idul Kurban itu nggak boleh nggak boleh puasa, haram puasa. Nah, di mereka tanggal 10 Muharram adalah perayaan kemenangan mereka atas kejaran Firaun. Ya, keselamatannya Nabi Musa. Itu dirayakan oleh mereka dengan berpuasa. Nah, ini. Lalu puasa Nabi Daud gitu ya. Puasa Nabi Daud itu disyariatkan bagi Nabi Daud. Puasanya gimana? Zigzag. Senin puasa, Selasa makan, Rabu puasa, Kamis makan lagi gitu ya. Seperti itu. Dan itu disyariatkan bagi beliau. Bayangkan kalau ini disyariat, maksudnya diwajibkan bagi kita umatnya Nabi Muhammad, berat apa tidak? Berat. Kalau seumur hidup kita diharuskan puasa zigzag seperti itu. Alhamdulillahnya puasa Nabi Daud itu menjadi sunnah bagi kita umat Nabi Muhammad. Nah, jadi yang umat-umat terdahulu justru puasanya lebih berat, syariatnya lebih berat dibanding kita. Ada puasanya Maryam. Kalau Maryam itu puasanya apa? Tidak bicara. Nah, habis dia melahirkan Isa, gitu ya. Nah, makanya dalam Al-Qur'an kan dikatakan, kalau kamu berjanjilah tidak berbicara kepada orang satupun ketika bertanya tentang Isa ini, karena nanti Isa yang akan menjawab. Nah, gitu ya. Dalam Al-Qur'an seperti itu. Maka kalaupun seandainya puasa kita adalah puasa diam, tidak berbicara, itu juga berat. Alhamdulillah puasa kita, puasa umatnya Nabi Muhammad nih puasa sehat, Pak. Gitu ya. Puasanya cuma sebulan. Ya, kemudian ada keringanan-keringanan, kemudian keberkahan-keberkahan. Kemarin sudah kita bahas. Nah, di bulan suci Ramadan biasanya muncul juga sejumlah pertanyaan ya. Ini sudah kita bahas beberapa ya. Nah, intinya adalah semua ketika berbicara tentang Ramadan itu, Bapak-bapak sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah, tidak cukup kita itu cuman membahas dari satu ayat saja. Ramadan itu terbungkus dalam 183 Al-Baqarah sampai 187. Ditambah dengan hadis-hadis juga. Nah, itu ya.
Baik. Muncul pertanyaan, siapa saja yang dapat dispensasi puasa? Nah, ini ya. Kalau kita buka dalam Kalau kita buka dalam surah Al-Baqarah ayat 184 itu dikatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Gitu ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa di antara kalian yang sakit atau bepergian, maka boleh untuk mengganti puasanya di hari yang lain, dan barang siapa yang tidak mampu, maka bayar fidyah. Maka para ulama dalam hal ini membagi kepada 3 golongan. Pertama, sakit, bepergian, dan tidak mampu. Kemarin sempat kita bahas ya, sakit itu yang kalau kata dokter semakin parah sakitnya atau tertunda kepulihannya. Orang yang bepergian itu yang mubah safarnya 89 km minimal perjalanannya. Orang yang tidak mampu itu cuma 2 kategori, tua renta yang tidak mampu puasa dan tidak sembuh kalau dia orang yang sakit dan kesembuhannya itu sudah tidak bisa dipastikan lagi gitu. Ya, sudah artinya sudah pasti sakit dia. Ya. Maka dalam hal ini untuk 2 kategori sakit dan bepergian mereka mengqadha puasa. Sementara yang tidak mampu ini adalah cukup membayar fidyah gitu ya. Hamil dan menyusui kondisional seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya kalau yang dikhawatirkan adalah keselamatan bayi dan ibunya, maka dia cukup bayar qadha saja. Ya, tapi kalau misalkan hanya bayinya saja yang dikhawatirkan keselamatannya, kalau misalkan si ibu ini puasa, maka qadha atau fidyah. Tapi para ulama kalau kita buka ya kontemporer mengatakan ya fidyah sajalah karena untuk mempermudah sang ibu ini gitu ya. Fidyah itu seberapa? 3/4 liter beras. Tapi kan kita tidak makan beras. Siapa yang makan beras di sini? Ada yang makan beras? Tidak ada. Ayam yang makan beras, Pak. Nah, kita kan manusia, makannya nasi. Ukurannya 3/4 liter beras jadi nasi, begitu ya. Nah, dimasak. Tapi kan kita tidak makan cuma nasi aja. Yang kita makan itu lauk-lauknya. Artinya ya sampean datang ke warteg, datang ke Padang itu atau ke catering gitu ya. Nah, itu baru diberikan kepada orang miskin yang ya sejumlah hari yang kalau kita tinggalkan, sejumlah hari yang ditinggalkan. Jadi kalau misalkan 30 hari atau 29 hari Anda meninggalkan puasa, maka fidyahnya adalah 29 orang miskin diberi makan. Ustadz, saya cuma nemu 1 orang miskin. Oke, pastikan orang miskin yang 1 itu tetap miskin selama 30 hari. Jadi beri dia makan selama 30 hari gitu ya. Kalau hari ke-7 ternyata dia menjadi kaya, misalkan, ya siapa tahu gitu ya. Ya cari orang miskin yang lain gitu, Pak. Ya, misalkan tidak bisa menemukan 29 orang miskin. Jadi boleh 1 orang miskin diberi makan selama hari yang kita tinggalkan itu, fidyahnya itu boleh. Ya. Ingat, pastikan orang miskin, bukan anak yatim. Anak yatim belum tentu miskin karena bisa saja dia mempunyai warisan yang sedang dijaga oleh walinya, begitu ya. Baik. Jika belum qadha puasa Ramadan hingga bertemu Ramadan selanjutnya, ada yang seperti ini. Nah, ini bagaimana? A. Dibayar sejumlah hari yang ditinggalkan. B. Qadha plus fidyah. C. Bertaubat. D. Pasrah aja. Pilih mana, Pak? Jangan pasrah aja. Ini rukun Islam ini, bro. Ya, jangan pasrah aja. Nah, ini gimana nih yang seperti ini? Baik. Kalau kita melihat penjelasan para ulama dalam kitab-kitab fikih, gitu ya, ini dibagi menjadi 2. Orang ini 3 kali Ramadan, 3 kali Lebaran, bukan nggak pulang-pulang, bukan Bang Thoyib. 3 kali Ramadan, 3 kali Lebaran, tidak bisa bayar qadha. Ini karena apa? Apakah karena udzur syar'i atau bukan udzur syar'i? Kalau karena udzur syar'i, misalkan wanita, ini biasanya wanita yang sering ya hamil, melahirkan, lalu menyusui, betul? Itu hampir tuh setahun tuh, lebih bahkan sampai nggak bisa bertemu dengan Ramadan selanjutnya, nggak bisa mengqadha. Ternyata selesai dari menyusui, selesai itu semuanya, dia happy pengen qadha puasa, ternyata jebol lagi, hamil lagi, Pak. Hamil, melahirkan lagi, menyusui.
karena suaminya yang produktif gitu ya. Nah akhirnya sampai 2 bahkan 3 kali Ramadan nggak bisa qadha. Ini bagaimana yang seperti ini? Ini masuk dalam kategori udzur syar'i. Atau yang kedua, orang yang sakit bertahun-tahun, sakit menahun, ya. Orang yang sakit menahun, maka dalam hal ini masuk dalam kategori udzur syar'i. Berbeda dengan orang-orang yang santai-santai aja, meremehkan, lalu ketemu Ramadan selanjutnya, aduh Ramadan nih lupa saya belum qadha misalkan. Entah karena game online gitu ya, atau karena keseringan nongkrong sampai lupa mau qadha puasa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, 2 kategori ini beda konsekuensinya. Kalau udzur syar'i, entah karena wanita yang tadi dengan siklus hamil melahirkan menyusui, maka dalam hal ini kata para ulama cukup bayar qadha saja, ya, cukup qadha sejumlah hari yang ditinggalkan. Nah kan bisa, cukup qadha sejumlah hari yang ditinggalkan. Jadi diakumulasi saja. Tahun pertama meninggalkan puasa karena haid, katakanlah 6 hari misalkan. Lalu ternyata belum sempat mengqadha puasa yang 6 hari itu, ketemu dengan masa hamil, ya, maka dalam hal ini sudah terhitung berarti 30 hari. Berarti totalnya berapa? 36. Maka dalam hal ini cukup bagi dia mengqadha puasa sejumlah 36 hari saja. Gitu Pak ya. Jadi cukup diakumulasi saja. Ini bagi para wanita atau orang yang sakit tadi. Selanjutnya, kalau bukan karena udzur syar'i, ini ada dua pendapat kata para ulama. Apa? Pertama kata para ulama, dia harus mengqadha plus fidyah. Jadi diakumulasi kayak tadi, misalkan sengaja meninggalkan gitu ya, karena kesengajaan, maka dalam hal ini dia diakumulasi 40 hari, 60 hari, ya 60 hari juga dia mengqadha puasanya plus membayar fidyah 60 orang miskin. Tapi ada pendapat lain dari Ibnu Humam Hanafi, Muzani Syafi'i yang mengatakan bahwasanya cukup bayar qadha sejumlah hari yang ditinggalkan tanpa bayar fidyah, tapi baginya dosa besar karena sengaja meninggalkan tanpa adanya udzur syar'i. Baik, selanjutnya, nah ini sering nggak kalau habis tarawih baca nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati fardhon lillahi ta'ala. Baca apa ya? Ada yang baca, ada yang enggak. Nah ini bagaimana hukumnya? Baik, kita lihat dulu rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat, yang kedua adalah imsak. Niat itu adalah menghadirkan niat dalam ibadah, dan ini adalah rukun yang pertama dalam puasa. Kalau untuk puasa yang wajib seperti puasa Ramadan, puasa nadar dan puasa qadha, ya, maka harus menghadirkan niatnya setiap malam. Dalam hadis dikatakan, man lam yubayyitis siyama qabla tulu'il fajri fala shauma lahu. Barang siapa enggak niat puasa sebelum fajar tiba, maka puasanya enggak diterima, kata Rasulullah. Kalau puasa sunnah santai saja, mau dari setelah duha Anda berniat, nah apa yang penting belum makan sebelumnya, gitu ya. Itu untuk puasa sunnah. Sebagaimana Rasulullah ketika nanya Aisyah, ada makanan nggak hari ini? Tidak ada ya Rasulullah. Idan ana shaim. Kalau gitu aku puasa, kata Rasulullah. Nah itu niatnya dihadirkan ketika sudah matahari sudah meninggi. Nah lantas ketentuannya bagaimana, gitu ya? Para ulama mengatakan niat itu, sepakat para ulama mengatakan niat itu letaknya dalam hati. Ya, niat itu letaknya dalam hati. Masalah melafadzkan niat, nah para ulama berbeda pendapat. Madzhab Hambali dan madzhab Syafi'i mengatakan melafadzkan niat itu sunnah. Entah bahasa Indonesia, bahasa Madura saya hafal saya. Ya, bahasa Minang saya nggak hafal. Ya, bahasa Batak saya nggak hafal karena saya
bukan orang Batak, tapi saya orang Jawa Timur, gitu ya. Jadi bahasa Madura saya hafal, bahasa Indonesia apalagi, nah, hafal saya. Jadi dilafatkan itu hukumnya sunnah. Kata madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Kenapa? Karena menekankan apa yang ada di dalam hati. Lalu madhab Maliki mengatakan khilaful aula. Apa khilaful aula? Menyelisihi yang utama. Yang utama itu dalam hati. Jadi kalau Anda melafatkannya, ya silahkan. Tapi upayakan Anda dalam hati sudah melafatkan terlebih dahulu. Nah ini kata Imam Malik. Madhab Hanafi mengatakan makruh. Makruh itu kurang disukai. Ya, kurang disukai. Karena kenapa? Yang saya sukai, kata Imam Abu Hanifah, adalah apa? Menghadirkan niat itu dalam hati. Tapi intinya tidak ada satupun dari ulama madhab yang 4 ini yang mengatakan melafatkan niat itu adalah haram. Tidak ada satupun. Ya. Jadi cuman ada yang mengatakan sunnah, makruh atau khilaful aula. Imsak ini masuk dalam rukun puasa. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri tsumma atimmus shiyama ilal lail. Ya, makan dan minumlah sampai nampak ya benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Fajarnya fajar sodik. Ya, maka sempurnakanlah puasa. Imsak itu bapak-bapak sekalian, para jamaah, imsak itu maknanya ya puasa itu sendiri. Cuman di Indonesia kita memahami imsak itu dengan apa? Warning 10 menit sebelum waktu fajar tiba. Boleh, ya enggak masalah. Tapi kalau imsak versi Indonesia sebenarnya masih boleh makan minum. Karena masih 10 menit lagi baru datang fajar, kan gitu ya. Kenapa ada imsak di Indonesia, Ustadz? Ada imsak yang versi Indonesia begini ceritanya, gitu ya. Orang Indonesia ini kan suka ngobrol, Pak ya. Iya kan enggak? Dan waktu ngobrol paling enak itu setelah makan dan ketika malam hari, gitu ya. Nah, itu waktu subuh tuh enak tuh. Kita ngobrol, ada yang ngerokok di sini? Nggak ada, di masjid nggak boleh ngerokok. Di luar mungkin ngerokok gitu ya. Nah, biasanya kan orang Indonesia gitu, ngerokok sambil rokok, ngopi, ya kan? Begitu terdengar azan tiba, Allahu Akbar, rokoknya dimatikan, kopinya diseruput. Iya, ya kan? Allahu Akbar. Adzan subuh tuh. Subuh katanya. Udah habis waktunya. Rokoknya dimatikan, kopinya diseruput. Betul apa enggak itu? Iya. Ya itu terjadi, tapi itu membatalkan. Karena kenapa? Ya, awal dari puasa itu adalah ketika subuh itu tiba. Gitu ya. Nah, itulah kenapa ada imsak. Ketika ada bunyi sirine, gitu kan. Imsak. Akhirnya apa? Orang yang ngerokok bisa matikan rokoknya, bisa minum kopinya. Orang yang belum makan bangun, masih sempat makan juga, waktunya 10 menit, 5 menit lagi gitu kira-kira. Masih sempat minum juga gitu ya. Nah, itu kenapa kok ada istilah imsak di Indonesia yang versi imsaknya itu artinya adalah warning 10 menit lagi mau fajar. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata ketika azan tiba, Allahu Akbar, ini satu suapan lagi tersisa, Pak. Satu suapan lagi tersisa, itu isinya nasi, ayam sama sambel nih. Aduh. Suapan terakhir itu paling nikmat biasanya. Nah, ini waktu begini langsung waktu di depan mulut, Allahu Akbar. Ini gimana nih? Lanjut apa tinggalkan nih? Nah, ada yang bilang lanjut kan? Nah, kenapa? Mubadzir Ustaz katanya. Dalam Al-Quran itu ada. Allah tuh nggak suka orang yang tabdzir. Ada Ustaz hadisnya bahwasanya kalau terhidang makanan di depan kita, terdengar suara adzan, habiskan hajatnya, makanannya habiskan dulu, baru kemudian melanjutkan urusan sholatnya. Nah, ini bedanya membaca dalil dengan memahami dalil. Gitu Pak ya. Sama aja kayak begini. Di sini ada ada tulisan misalkan ya. Ada tulisan di depan mihrab ini ada tulisan tempat duduk imam atau tempat duduk khatib. Kalau kita hanya sekedar membaca tulisan itu, kita akan menilai, khatib duduknya di situ gitu, di mihrab.
Padahal maksudnya di sini ini loh tempatnya. Nah, ini artinya memahami tulisan. Ya, sama seperti hadis ini, memahami hadis dan membaca hadis itu beda. Kalau kita baca hadis, maka konteksnya pun berbeda gitu ya. Di sini kan dikatakan dalam hadis, idza sami'a ahadukum nida wal ina wala yadi fala yatu hatta yaqdi hajatahu minhu. Kalau kalian mendengar suara azan sementara ada hidangan di depan kalian, ya, di tangan kalian, fala yadhu hatta yaqdi hajatahu. Janganlah dia meninggalkan makanan itu untuk urusan azan tadi, kecuali makanannya habis duluan. Ini hadisnya berbunyi begini dan itu sahih, tapi konteksnya ini untuk sholat apa, nida apa. Nah, ini ada korelasinya dengan hadis yang lain. Apa? Asya katanya. Ternyata sholat malam, sholat isya untuk makan malam. Ya. Hadisnya ini berlaku untuk makan malam. La sholata bihadratit ta'am. Ya. Maka janganlah kalian sholat ketika makanan itu dihidangkan. Sholatnya ini konteksnya kalau kata para ulama, ya, kalau kita buka dalam kitab Fathul Bari atau dalam kitab Syarhun Nawawi 'alal Muslim dijelaskan ini berlaku untuk sholat malam dan tidak berlaku untuk adzan subuh puasa. Imam An-Nawawi menegaskan ini. Ya. Ustadz, bukankah ada hadis di mana Rasulullah bilang, la yamna'anna ahadan minkum adhanu Bilalin au nida'u Bilalin min suhurihi fa innahu yu'adzinu au qala yunadi bilailin liyarji'a qaimakum wa yuqidu na'imakum. Janganlah seseorang di antara kalian, ya, menyelesaikan makanannya ketika adzan Bilal terdengar di pagi hari. Karena Bilal itu beradzan untuk mengingatkan orang supaya pulang dari rumahnya karena sholat malam. Maksud dari hadis ini, Rasulullah kan bilang, kalau kalian lagi sahur, terdengar suara adzannya Bilal, maka lanjutkan sahurnya, kata Rasulullah. Kenapa? Hadisnya tidak sampai selesai di sini, Pak. Buka lembaran setelahnya. Ya, apa hadisnya bilang? Rasulullah bilang, kulu washrobu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatla'al fajr. Kalau Bilal yang adzan, lanjutkan sahur kalian. Kenapa? Itu adzan tahajud, akhir waktu tahajud. Tapi kalau yang terdengar adzannya ibnu ummi maktum, jangan lanjut lagi sahur kalian. Kenapa? Itu fajar tiba. Ya, itu subuh. Nah, di Indonesia adzan yang terdengar itu adzannya Bilal atau adzannya Ibnu Ummi Maktum? Amin. Apa Amin? Adzannya Mas Yamin. Nah, adzannya Mas Yamin ini adzannya Bilal atau adzannya Ibnu Ummi Maktum? Ibnu Ummi Maktum, karena beliau, ya, Mas Yamin ini tidak akan adzan kecuali sudah masuk waktu subuh. Itu ya. Jadi nggak boleh nih sekalipun sisa terakhir. Karena kenapa? Nah, sudah jelas dalam Al-Qur'an, ya, fajar sodik menjadi penanda. Gitu ya, menjadi penanda. Maka kesimpulannya memang ada 2 kali adzan di era Rasulullah, yakni adzannya Bilal yang menunjukkan bahwasanya itu masuk waktu tahajud atau akhir daripada tahajud. Kemudian adzan kedua adalah adzan Ibnu Ummi Maktum yang dikumandangkan saat masuk waktu subuh. Di situ nggak boleh lagi sampean makan. Artinya kalau Anda lagi ngobrol tuh ya, ngobrol sambil ngerokok. Ngerokok, terdengar suara adzan, Allahu Akbar. Rokoknya dimatikan, jangan lagi nyeruput kopi. Sudah nggak boleh, Pak. Udah cukup tuh, rokok matiin, selesai. Jangan pakai ada skenario Anda minum kopi. Udah, itu membatalkan itu. Oke? Nah, sudah tahu ilmunya. Ustaz, yang dulu-dulu gimana? Yang dulu-dulu karena nggak tahu dimaafkan. Karena ketidaktahuan, nah, itu dimaafkan. Baik. Ustaz, bagaimana dengan suntikan vaksin saat Ramadan? Itu membatalkan puasa atau tidak? Nah, ini ya. Dalam fatwa-fatwa kontemporer, para ulama-ulama itu mengatakan segala yang masuk ke tubuh, ya, kalau itu berupa vitamin, obat, vaksin, disuntikan bukan masuk melalui
kerongkongan sampai ke lambung, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi ada satu hal yang membatalkan puasa, apa? Infus. Kalau fungsinya itu mengganti fungsi makan dan minum, artinya dia membuat badan segar. Saya punya anak saya pernah dehidrasi parah, kemudian diinfus, disuntikan sesuatu, lalu kemudian 1 jam setelahnya seger, Pak. Artinya ini menggantikan posisi makan dan minum, itu membatalkan puasa. Ya, itu bisa membatalkan puasa. Cuman kan prinsipnya begini, orang yang diinfus itu pasti orang yang sakit. Kalau sakit ngapain puasa? Ya sudah, batalin aja sekalian gitu ya. Jadi tanpa Anda bertanya-tanya, ini batal nggak ya, batal nggak ya? Lah ente sakit bro, gitu ya. Sakitmu itu, panasmu tuh tinggi, ngapain kamu puasa? Saya yakin kalau Anda bertanya ke dokter pun, dokter bilang jangan puasa, Pak. Selesai masalah sudah. Ya, maka dalam hal ini ya, perkara-perkara seperti ini insya Allah ya, kalau dia berkenaan dengan sesuatu yang kemudian sakit, sebab-sebab yang bisa membuat puasa itu diringankan, maka ya itu batalkan saja sebaiknya gitu. Sebaiknya memang dibatalkan. Ustadz, saya mampu safar katanya cuma 89 km. Artinya sini sampai tol Cikampek. Iya ya. Dari sini ke tol Cikampek itu 89 ada mungkin. Iya. Itu turun dari MBZ, itu tol MBZ itu masih 60-an lah, 50 sekian, maju lagi ya gerbang tol Cikampek itulah 89. Ya sebelum Bandung lah kira-kira. Ya, itu apa namanya? Ya kalau kita zaman sekarang mampu untuk melaksanakan puasa. Karena kenapa? Mobilnya ber-AC. Gitu ya. Perjalanannya ditempuh dengan cepat karena lewat tol. Betul nggak? Bisa puasa sampean? Bisa, tapi ingat ada sahabat bilang begitu ke Rasulullah, ya Rasulullah, dari sini Madinah saya mampu puasa. Apa kata Rasulullah? Keringanan safar ini bukan karena kamu mampu atau tidak, tapi apa? Ini adalah sedekahnya Allah untuk kita. Masa Allah ngasih sedekah ke kamu nggak mau nerima? Kok segitunya kamu? Gitu loh kata Rasulullah. Ya, maka dalam hal ini ya, Anda boleh untuk berpuasa, ya. Tapi artinya apa? Mengambil rukhsah itu juga baik gitu, Pak. Ya, sekalipun ya dalam Al-Qur'an memang wa antasumu khairul lakum kan, dalam ayat itu kan dikatakan demikian. Dan berpuasa itu lebih baik untukmu gitu. Tapi bukan berarti kalau Anda tidak berpuasa dengan safar yang sudah dengan jarak seperti itu, jarak minimal seperti itu juga baik gitu ya. Artinya bukan berarti perbandingannya baik dan tidak baik. Ini sama-sama baik gitu ya. Ini sama-sama pekerjaan yang baik. Ya, begitu. Jadi seandainya pun mau ngambil fadilahnya tidak berpuasa boleh ya. Tapi kalau Anda bilang, "Aduh, saya sayang sekali kalau harus qodok puasa." Misalkan alasan Anda adalah saya khawatir nanti kalau qodok puasa saya lupa ini jumlahnya. Jadi saya mending puasa aja. Ya enggak apa-apa. Gitu ya. Nah, ini ceritanya saya juga punya cerita gitu. Jadi saya ada undangan ke Bangka, ke Pulau Bangka itu diundang untuk ceramah Ramadan oleh PT Timah, Pak. Saya naik pesawat Garuda pada waktu itu, tahun 2017 atau 2018 itu, 2019. Ya, naik pesawat Garuda dan saya memutuskan untuk tidak berpuasa. Di pesawat saya makan. Orang-orang yang di samping-samping saya, depan saya itu pada ngeliatin saya karena mereka puasa. Mereka puasa. Saya sendiri nggak puasa. Sesampainya di tempat saya khutbah, di tempat saya ceramah, ternyata jamaah yang ada di di PT Timah itu adalah jemaah yang satu pesawat sama saya. Ya, itu mereka satu pesawat itu, ada beberapa orang itu. Ternyata mereka juga jamaahnya gitu, orang-orang PT Timah juga. Masya Allah itu. Ya. Mau dibilang malu gimana? Gak dibilang malu ya malu juga gitu kan. Tapi memang begini, ya, saya bukan defense ya, bukan defense, tapi memang pada prinsipnya adalah dua-duanya perkara yang baik. Kita dalam safar itu ya sekalipun mampu untuk berpuasa, tapi Rasulullah sendiri pernah bilang apa? Ini anggap sedekah dari Allah yang perlu kita ambil sebagai sebuah kebanggaan, rukhsah. Gitu ya.
Tapi dalam Al-Quran juga mengatakan wa antasumu khairul lakum. Kalaupun kamu mau puasa ya monggo, itu juga baik untukmu. Artinya bukan perbandingan antara baik dan buruk, tapi apa? Dua hal yang sama-sama baik. Tapi barangkali untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya barangkali ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, monggo. Habis itu Bapak itu, ya, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua tentang fidyah, Ustaz. Iya. Yang pertama, fidyah itu apakah harus Makanan. Harus makanan atau harus kain yatim? Kedua lagi, apakah boleh diganti dengan uang, Ustaz? Oke. Pertama, fidyah itu prinsipnya bukan kepada anak yatim, Mbak. Fidyah itu prinsipnya adalah kepada orang miskin. Harus orang miskin. Kalau anak yatim belum tentu miskin. Gitu ya. Bisa jadi dia di bawah walinya dan dia tidak miskin. Jadi harus pastikan orang miskin secara pribadi, secara individu. Kalau tidak punya datanya, Bapak tinggal minta ke RW. Nah, RW biasanya punya data, atau yang UPZ dan ini kan biasanya punya data seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Pertanyaannya tentang apa? Oh, berupa uang. Prinsipnya jumhurul ulama, mayoritas para ulama mengatakan karena dalam Al-Qur'an itu sudah spesifik kata-katanya it'amu, fidyatun ta'amu miskin. Dengan fidyahnya dengan memberi makan orang miskin, maka enggak ada cara lain kecuali memberi makan. Adapun mazhab Hanafi itu lebih kepada logika. Ya, mazhab Hanafi itu mereka mengatakan ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan mereka lah. Seandainya mereka miskin tapi punya makanan, berarti nggak butuh makan. Seandainya butuh apa? Ya misalkan untuk butuh transportasi, ya udah kasih uang aja gitu. Itu kata madhab Hanafi. Nah, tapi jumhur mayoritas para ulama mengatakan tetap makanan, begitu ya. Tapi boleh milih Pak, nggak apa-apa. Ya monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kira-kira kenapa ya kalau syariat yang disyariatkan Nabi Muhammad itu umat Nabi Muhammad itu sepertinya lebih ringan dibanding umat-umat sebelumnya gitu. Iya. Puasa lebih ringan, terus kemudian sholat lebih ringan, kemudian yang lain-lain lebih ringan gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan arti Ramadan sendiri. Ramadan itu kan dari kata aromatnya membakar gitu, dan katanya memang jatuhnya bulan Ramadan itu pas di musim panas sebenarnya. Ya. Tapi kalau yang saya tahu kan penanggalan bulan Komariah, bulan Hijriah itu kan menurut mengikuti pergerakan bulan, sedangkan musim itu mengikuti pergerakan matahari. Seperti di Indonesia itu kan musim hujan itu kan di bulan yang gitu. Oke, bisa dipahami ya. Begitu saja kira-kira kenapa saja. Oke, yang pertama tadi masalah apa tadi? Ringannya. Oh, oke, ya. Kenapa syariatnya kok lebih ringan? Ya ini kesyukuran kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Banyak syariat yang lebih ringan dibandingkan umat terdahulu. Sholatnya orang dahulu, Nabi Sulaiman, katakanlah. Nabi Sulaiman itu kalau kita buka dalam, ada tuh di atas kitabnya itu, Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, kalau tidak salah itu Nabi Sulaiman tuh sholatnya 2 rakaat aja bisa 2 tahun, Pak. Ya, Nabi Sulaiman. Ada yang rakaat sholatnya lebih banyak dibanding kita. Ada yang 60, ada yang 70, ada yang 50. Nabi dan ketika umatnya diajak untuk melakukan itu berat akhirnya. Ya, jadi ketika mereka sudah dijejeli dengan tauhid, oke, dengan tauhid mereka mau nerima. Tapi begitu dijejeli syariat kok ternyata berat sekali, larilah mereka dari agama karena sangat berat. Ya, adanya, nih mohon maaf nih keluar nggak nih mic ini? Adanya amandemen kitab-kitab suci oleh umat-umat terdahulu itu ada jauh hari sebelum Nabi Muhammad lahir. Nasrani, Yahudi, ya orang Nasrani itu punya konsep trinitas ketuhanan itu jauh hari sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Kenapa? Karena mereka ingin merombak hasil isi kitabnya.
Isi kitabnya cukup memberatkan. Syariat mereka, puasa dihapus oleh mereka, diganti dengan cara yang lain. Kenapa? Karena syariatnya memberatkan mereka. Masalah toharoh orang Yahudi dalam kitab mereka, dalam keyakinan mereka, syariat mereka itu dilarang orang Yahudi itu makan jeroan, hati itu, limpa itu ya, itu tidak boleh, diharamkan bagi mereka. Diamandemen oleh mereka. Nah, berangkat dari pengalaman-pengalaman agama-agama samawi itu, orang-orang terdahulu itu, maka umatnya Nabi Muhammad diberikan syariat yang sangat-sangat ringan. Allah cuma minta kepada kita konsisten, selesai masalah, istiqomah. Gitu ya. Allah cuma minta istiqomah. Nih awalnya 50 rakaat buat kita. 50 rakaat saya nggak mungkin nih bisa ngajar habis ini. Nggak mungkin bisa ceramah saya habis ini, karena kita sibuk dengan 50 rakaat itu. Gitu ya. Dikasihlah 5 rakaat. Itu 5 rakaat pun masih ada yang bolong-bolong tuh. Ya kan? Allah tuh cuman pengennya kita istiqomah, selesai gitu saja. Akidah, tauhid, kita yakin, kita mau menerima. Oke, yakin sama surga dan neraka, yakin sama Allah yang esa, yakin sama penciptaan Allah dan lain sebagainya. Urusan syariat ya, urusan syariat ini urusan pembuktian keimanan. Sudah diberi dispensasi, diberi keringanan banyak, kok masih mau nyeleweng. Nah, ini yang bahaya gitu ya. Maka ketika kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, alhamdulillahnya ya, sebagai pelajaran dari umat-umat terdahulu, kita diberi syariat yang cukup ringan. Begitu barangkali. Terus yang kedua apa tadi? Kok lupa saya ini apa? Perhitungan bulan. Oh iya. Begini. Ramadan versi dahulu dan Ramadan versi Qamariyah itu beda. Ya. Ramadan versi dahulu itu penamaan. Bukan karena urusan sirkulasi perputaran matahari ataupun bulan, bukan itu. Ya, bukan itu. Jadi memang murni musim. Ketika musim panas namanya Ramadan. Ketika masuk musim panas, yang panasnya itu menyengat sekali, intinya puncak dari musim panas, dinamakanlah itu bulan Ramadan. Dan di musim itu juga orang-orang Nasrani sudah wajib puasa. Patokannya bukan patokan melihat hilal, enggak. Ya patokannya masuk musim itu. Gitu ya, yang artinya ya memang suhu, memang matahari gitu ya. Nah, kapan bulan, nama-nama bulan ini kemudian berubah dengan patokan-patokan hilal, patokan-patokan hijriyah ya ketika pasca hijrahnya ketika di masa-masa jahiliyah itu sudah seperti itu, penghitungannya baru penghitungan hilal gitu ya. Penghitungan hilal itu ada sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi, itu sudah ada gitu ya. Dan itu baru di zaman-zaman itu, artinya di zaman-zaman ke belakang ketika nabi-nabi terdahulu itu penamaan itu karena memang musim gitu ya, karena memang musim. Lalu kemudian ya terkait masalah bulan kita, bulan-bulan Qamariyah kita itu patokannya hilal karena ada memang urusan puasa, untuk menentukan urusan puasa, untuk menentukan urusan Aid, untuk menentukan urusan apa lagi. Kalau sholat enggak, sholat itu lebih kepada letak matahari ya, bukan hilal. Jadi jangan pernah bertanya kenapa kalau puasa harus ngelihat hilal, sholat nggak ngelihat hilal. Sholatnya bukan patokannya hilal. Sholat itu patokannya adalah letak matahari, ya posisi matahari. Bahkan dikatakan ada hadis Jibril itu tentang masalah sholat datang kepada Rasulullah tentang menentukan waktu sholat. Patokannya apa? Matahari, bayangan. Gitu ya, patokannya bayangan. Ketika istiwa nggak boleh sholat nih, waktu terlarang sholat. Ya, tapi ketika sudah tergelincir matahari sedikit maka masuk waktu duhur kan gitu. Patokannya itu adalah matahari. Seperti itu barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Baik, saya rasa cukup ya. Insyaallah besok kita lanjutkan seputar fikih puasa sesi yang selanjutnya. Begitu ya? Insyaallah.
Kita tutup bersama dengan berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istawda'naka bima 'allamtanahu wardudu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.